Oke, malam semua Bapak Ibu yang udah bergabung di kelas malam ini ya. Jadi bagi yang baru pertama kali ikut, ini adalah kelas bedah report. Bedah report ini adalah kelas yang rutin Kevlon adakan sebulan sekali minimal, yang agendanya adalah untuk membedah case study. Ya, jadi ini tidak seperti sesi sharing materi, tapi lebih ke Bapak Ibu yang sudah pakai report Kevlon, ada case-nya. Nah, mungkin ingin bertanya, cara bacanya gimana sih kalau saya ada report ini? Dan di sini yang kita akan banyak gali adalah, dan banyak ajarkan adalah cara untuk menginterpretasinya. Ya, cara untuk melihat pola. Karena kalau hanya mendapat report tapi kita nggak tahu cara untuk menggunakannya, nanti data itu hanya sekedar jadi data gitu saja, dan bisa jadi ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena itu di sesi ini tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu memahaminya. Dan seperti kelas-kelas Kevlon biasanya, kita lebih mengutamakan diskusi ya, jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Justru ini kesempatan untuk kita belajar bareng dan berbagi pendapat. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang kita belum menghadapi case-case yang ada ini, tapi suatu hari bisa jadi kita menghadapinya juga. Justru paling tidak, bagaimana cara kita memahami report, cara memahami data ini yang jadi poin penting. Ya, nah, mungkin saya mau tanya dulu siapa nih yang mungkin ada report yang mau coba dibahas. Yang sudah siap deh reportnya, yang mau di-share screen, silahkan. Sementara kita ke Bu Ayu dulu. Bu Ayu udah siap, Bu? Ya, udah siap ya, Pak. Siap. Nanti sambil share screen, nanti bisa coba diceritakan dulu ini apakah existing team atau kandidat yang sedang akan di-hire untuk posisi apa. Dan kalau nggak salah nih report jenis core values ya, betul ya Bu Ayu ya? Betul, core values. Okay. Sebentar ya, Pak ya. Ya, buat teman-teman sambil nunggu Bu Ayu share screen, jadi report yang digunakan oleh Bu Ayu di perusahaannya adalah jenis report Kevlon yang mengukur core values dari seseorang. Jadi report ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu kalau memang sudah bisa atau sudah memiliki definisi core values dari setiap perusahaan. Belum tentu semua company udah ada, tapi kalau bagi yang sudah ada, biasanya kami akan rekomen coba pertimbangkan untuk mulai susun core values yang ada, kira-kira kalau dikaitkan dengan kompetensi orang dan kompetensi yang bisa diukur di Kevlon, core values Bapak Ibu itu dideskripsikan pakai kompetensi apa. Nanti bisa lihat contoh case-nya yang di Bu Ayu. Kebetulan sudah dipilih kompetensinya apa saja sih yang dianggap penting untuk perusahaannya tempat Bu Ayu bekerja. Oke. Selamat malam semuanya. Silakan. Untuk core values checking-nya ini saya ambil dari kandidat yang akan di-hire ya, Pak J ya. Jadi ini posisinya adalah kandidat baru untuk posisi apa, Bu? Untuk posisinya di admin sales. Admin sales ya. Oke. Admin sales dan sudah di-interview ya, Bu ya? Sudah. Kita sudah di tahapan terakhir ya untuk interview. Jadi memang tahapan kita ada beberapa tahapan ya. Sebelum kita masuk ke salary offering itu kita ada tes Kevlon itu yang termasuk untuk tahapan rekrutmen. Oke. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke halaman berikutnya, jadi ini juga buat Bu Ayu, Bu, gambaran ya. Jadi kalau report core values itu isinya yang pertama adalah tentang core values. Jadi ini namanya itu bisa diganti-ganti sendiri ya, di custom. Lalu setiap kali kandidat atau orang yang selesai melakukan tes, report akan otomatis melakukan analisa strength-nya orang ini apa, weakness-nya orang ini apa, opportunity threats-nya dari orang ini apa, kapasitas intelijensi, dan juga bagian akhir adalah rangkuman motivasi orang ini apa, kemudian secara scoring kapasitas intelijensinya termasuk di kategori apa ya. Dan sekedar informasi awal juga bahwa apapun yang diukur di Kevlon, kita tidak melihat kemampuan teknisnya dia dan kita tidak melihat pengalamannya dia.
Jadi mau sejago apapun dia, mau setinggi apapun pengalaman dia, yang akan diukur di Kevlin semuanya yang berhubungan dengan soft skill. Attitude-nya, kebiasaannya, perilakunya. Dan kadang ada orang-orang yang perilaku soft skill-nya dengan kemampuannya belum tentu sejalan. Ya. Dan ini wajar. Kenapa? Karena itu sering kita temui juga case seperti itu. Jadi performance-nya bagus, tapi ketika dicek secara soft skill ada beberapa hal yang nggak cocok. Kenapa? Ya bisa jadi orangnya sudah hafal dengan cara kerjanya. Ada juga performance-nya malah nggak terlalu oke, tapi secara soft skill oke. Hanya miss-nya di mana? Bisa jadi miss-nya karena role-nya yang kurang tepat atau memang jam terbangnya masih kurang. Tinggal kita ada waktu nggak untuk nurture dia. Ya itu buat introduction-nya dulu. Oke, Bu Ayu bisa coba lanjut ke bagian halaman pertamanya, Bu. Jadi ini adalah kriteria core values yang sudah dipilih oleh Bu Ayu ya. Jadi kalau dibicara di sana, core values-nya itu ada good human, good is not enough. Ini karena Bu Ayu kan baru pertama kali ya. Pertama kali yang Ibu kepikir tentang kandidatnya atau langkah berikutnya yang mau dilakukan terhadap kandidat, kira-kira apa nih, Bu? Oke, ini kan hasil dari kandidat ya, Pak ya? Ya. Jadi untuk range-nya sendiri kan di value cukup ya. Di resumenya kan cukup ya untuk orientasi targetnya, loyalitasnya, terus respect ke orang lain. Jadi memang dari hasil Kevlin ini yang sudah kita lanjutkan untuk tahap offering sih Pak. Jadi ya sesuai standar perusahaan nih, tidak terlalu kurang, terlalu baik. Artinya kan standar gitu sih Pak. Oke, noted. Thank you Bu Ayu. Ya, jadi mungkin saya bisa tambahkan juga ya Bu Ayu ya dan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai report core values, di sini saya juga lihat ada Bu Bella juga barusan join. Hai Bel. Ya ini kita pas bahas report core values, jadi Bu Bella juga bisa sambil ikutan juga. Ya, kalau yang kita ukur di sini Bu Ayu itu berdasarkan standar orang pada umumnya, jadi bukan standar perusahaan. Jadi Kevlin kita melakukan assessment ini juga kita sudah punya dasarnya. Oh, orang dengan kadar seperti ini maka kompetensi ini termasuk kategori cukupan. Oh, kategori ini dengan kadar sekian masuk kategori baik atau baik sekali dan lain-lain. Nah, cukup itu yes betul kayak tadi yang Bu Ayu bilang. Cukup ini paling nggak ya cukupan lah ya Bu Ayu ya. Nggak yang baik banget, nggak yang lemah banget. Nah, kita harus ingat juga teman-teman, kalau kita mau nyari kandidat yang hasilnya baik semuanya, ya takutnya kita nggak dapat kandidat, karena itu semakin langka ya. Jadi tujuannya kita assess itu paling nggak kita bisa tahu apa yang kita harus expect, apa yang kita jangan expect. Kenapa? Ya karena kita kalau nyari kandidat yang benar-benar tepat banget kan akan susah, belum tentu ada. Kalaupun ada, secara offering salary make sense nggak? Dan itu kan prosesnya panjang. Nah, dengan kata lain juga Bu Ayu dan teman-teman, kalau misalnya nilainya cukup, itu bisa dibilang juga sebenarnya ya nggak konsisten juga. Artinya apa? Ya kadang bisa kelihatan, kadang bisa nggak kelihatan. Tergantung apa? Tergantung faktor eksternal maupun faktor dirinya sendiri. Bisa tergantung mood, bisa tergantung siapa yang ngajak ngomong, bisa tergantung topiknya apa, seberapa penting case-nya buat dia, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya banyak yang nilainya cukup seperti ini, Bu Ayu, justru yang kita perlu tahu adalah apa sih trigger-trigger yang bisa memunculkan sikap-sikap ini dari yang bersangkutan. Itu yang nanti harus cari tahu. Contoh, Bu Ayu, orientasi targetnya cukupan. Artinya, orang ini tuh kadang dalam bekerja bisa aja punya gambaran target ke depannya tuh mau apa. Tapi bisa juga dia kerja hanya karena ya udah sambil kerja aja. Kalau misalnya memang di pekerjaan itu kita butuh dia yang konsisten, maka
ya kita perlu cari tahu apa yang bisa bikin dia lebih konsisten dalam mau memikirkan target. Dalam bekerja tuh bisa memikirkan target. Kalau ternyata nggak terlalu krusial, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sama halnya dengan menghargai orang lain. Ini kadarnya cukupan. Jadi kadang itu bisa terlihat show respect, kadang bisa juga ya kayak underestimate orang. Nah ini hal-hal seperti ini yang paling nggak coba jadi bahan pertimbangan juga. Bukan berarti terus, nggak deh saya nggak mau. Bukan gitu poinnya. Tapi paling nggak kita tahu, Bu Ayu bisa tahu bahwa kandidat ini tuh ada beberapa kompetensi dia tuh yang sifatnya situasional. Ya, yang cukup ini yang kebanyakan situasional, Bu Ayu. Bisa dipahami ya. Nah, coba scroll ke bawah. Tadi saya sempat lihat ada bagian yang baik sekali deh. Oke, kreatif memecahkan masalahnya baik sekali ya. Dan juga inovatifnya juga baik. Yang lainnya cukupan. Jadi, sekali lagi, banyak cukupannya ini yang memang akan, apalagi ini kan core values. Hal-hal ini sifatnya situasional. Tapi, dia terlihat sangat kuat, ya, baik sekali. Itu di kreatif memecahkan masalah, dan di inovatif. Artinya apa? Orang ini idenya banyak, Bu. Masalah kualitas idenya gimana itu masalah jam terbang. Tapi yang pasti kita bisa lihat di sini adalah ada bibit untuk berpikir inovatif, create new ideas. Nah, lalu yang terlihat baik sekali juga di sini adalah kreatif memecahkan masalah. Artinya apa? Orang ini kalau menghadapi problem-problem baru, dia tuh bisa aja kepikiran cara-cara yang mungkin kita aja nggak kepikiran. Sekali lagi, masalah kualitasnya itu lain cerita. Itu masalah jam terbang, masalah keterampilan teknis ya. Tapi orang ini bisa nggak kehabisan ide lah. Paling nggak itu bisa jadi satu poin yang kita tahu dulu nih. Oh, berarti kalau kita lagi stuck, kita butuh tandeman diskusi ide. Kita tahu kudu ke siapa. Kita bisa tahu libatkan dia ini sesuatu. Kita bisa aja melibatkan dia. Kenapa? Karena dia bisa jadi kepikiran hal-hal itu. Ya. Nah, cuman selain saat lihat hasil, kita perlu kaitkan dengan fungsi kerjaannya. Tadi admin ya, Bu ya? Iya. Nah, admin apa, Bu? Sales. Oke. Nah, admin sales setiap company bisa jadi beda-beda. Nah, nanti Ibu yang perlu juga menggali. Kira-kira kalau orang ini punya kompetensi yang kuat di sini, dibutuhkan nggak di peran tersebut? Kalau dibutuhkan, that's good. Kalau nggak signifikan dibutuhkan, ya sudah sekedar tahu aja itu ada. Jadi kalau memang ternyata di pekerjaan itu butuh ide-ide baru, fresh, oke. Tapi ada beberapa company yang mungkin, aduh jangan kebanyakan ide deh. Nah, bisa jadi ini sayang. Gitu. Terus orang yang kreatif memecahkan masalahnya sekuat ini, Bu, ada karakternya kadang gampang bosen kalau kerjanya udah terlalu monoton. Sampai sini bisa di-relate, Bu Ayu? Iya, bisa Pak. Masih bisa ya? Jadi memang untuk skala itu bisa menggambarkan orang terkadang hanya situasional aja ya, daripada yang inovatif sama kreatif memecahkan masalah itu ya Pak ya. Kalau di dia, yang kelihatan stand out ini kan inovatif dan kreatif memecahkan masalah, yang lainnya kan cukupan nih. Di bawahnya ada nggak yang orange coba? Karena selain hijau, ya kalau yang biru tua, kemudian ada yang merah atau orange, itu udah kelihatan jelas ini konsisten kuat atau konsisten agak lemah. Nah, misalnya ini ketaatan pada aturan agak kurang, ya. Ini bukan situasional case-nya. Memang dia nature-nya ada agak kurang dalam ketaatan aturan. Jadi, contohnya maksudnya gini, Bu Ayu. Kalau orang yang ketaatan aturannya tinggi, biasanya kalau ada peraturan, bagi dia tuh ya sudah, ini aturannya. No question asked, nggak nanya lagi lah. Tapi kalau orang yang semakin rendah ketaatan aturannya, ada peraturan, justru ada rasa penasaran untuk mempertanyakan. Masalah dia akan nanya apa enggak, itu harus dilihat. Orangnya cenderung memang curiosity-nya tinggi enggak, atau cenderung main aman. Karena kalau orang ketaatan aturannya rendah, tapi berhati-hatinya tinggi, bisa jadi juga dia nggak nanya. Takut salah.
kalau di situasi company yang yang bagi dia nggak aman lah. Nah, paling nggak kita bisa tahu kandidat ini ada sisi yang mana dia kalau ada sesuatu itu dia cenderung ada tendensi untuk ini dasarnya apa ya, kenapa begini ya, ada nggak kemungkinan policy lain yang lebih baik. Itu kalau outputnya adalah dia mau coba untuk adjust atau create new policy. Sisi yang lain ada sedikit karakter-karakter dia untuk kayak masa nggak boleh sih, coba deh testing dikit gitu loh. Ada karakter itunya, which is bener atau salah, baik atau jelek, semua tergantung ya. Ada kalanya kalau sebenarnya pekerjaan itu kita nggak bisa cari mana yang bener atau mana yang salah. Yang ada itu mana yang tepat dan mana yang kurang tepat. Kalau dia adalah admin sales dan dia punya karakter begini, paling enggak dia itu bukan orang yang akan nurut-nurut terus gitu loh, Bu Ayu. Bayang? Iya. Oke. Ya, dan nanti kan yang baik kan juga ada optimis, termasuk baik, adaptif juga. Jadi komunikasi itu bicara tentang tata bahasa. Jadi pada dasarnya tata bahasanya itu rapi juga, Bu, verbalnya. Yep. Dan adaptif ya. Jadi ya kalau ada situasi berubah dia bisa aja ya nyantai aja lah, bisa tetap coba menyesuaikan diri. Nah, justru dengan hasil yang sudah ada, coba untuk dilihat dengan fungsi pekerjaannya Sesuai nggak, match nggak gitu ya? yes, betul. Kalau sesuai ya udah, hal-hal yang masih kurang itu paling nggak jadi bahan yang kita sekedar tahu kalau bagian itu dia kurang, ya udah coba di backup gitu. Okay. Ngomong-ngomong Bu Ayu, kalau misalnya tadi setelah lihat hasil core values ini, apakah ada insight baru yang Bu Ayu lihat? Iya, karena ini tadi kan baru dijelasin sama Pak Ji juga ya, jadi sebagai note di HRD juga ya, karena ya semuanya orang pasti kan juga punya ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan ya Pak ya. Dan core value ini mungkin dijadikan untuk nantinya pada saat ada beberapa orang yang mungkin akan naik jabatan ya Pak ya. Yes, itu salah satunya juga. Dan hasil ini nggak selalu sama ya Bu. Jadi tes hari ini ya, Pak, dengan tes lagi 6 bulan lagi belum tentu sama, setahun lagi belum tentu sama. Yes. Justru itu yang harus dicek, karena kalau di Kavlen kita bisa detect perubahan-perubahan kecil. Nah, yang bisa bikin orang berubah itu kalau apa? Kalau ada faktor eksternal atau dari dianya sendiri memang ada dorongan mau berubah. Cuman karena ini adalah core values yang sudah dipilih dan dianggap penting di perusahaan tempat Bu Ayu bekerja, ya paling nggak ini kan kalau dilihat kan paling nggak core values good food cukup, core values yang lain juga cukup gitu ya paling nggak not that bad lah. Tapi kalau ada beberapa company ada yang cara pakainya gini teman-teman, selama core values yang ini dan yang itu nggak merah, itu fine. Atau mereka sendiri masing-masing punya bikin threshold-nya masing-masing. Core values yang mana aja ini boleh lah, cukupan aja atau agak orange juga nggak masalah lah. Tapi khusus core values ini dan ini nggak boleh cukup, minimal baik. Bisa juga ada yang begitu. Nah, setiap company tentukan sendiri apa kriterianya dengan pemahaman bahwa kalau standarnya terlalu tinggi bisa jadi nggak ada yang cocok nantinya. Tapi itu kembali ke keputusan. Bisa jadi ada yang caranya posisi-posisi yang semakin tinggi core values-nya yang nggak bisa ditoleransi, ada yang ini. Kalau posisi-posisi yang masih di new entry atau posisi middle, ya bagian-bagian ini masih boleh lah. Nah, itu strategi people-nya Bu Ayu. Strategi untuk penentuan kriteria dan penentuan mana yang maju sampai step kemana gitu. Kebayang? Oke, I see Mbak J.